Oke, selamat datang buat teman-teman semuanya. Buat hari ini kita bakal bahas buat pembahasan soal-soal latihan yang kemarin. Jadi nanti ada 10 soal. Nah, buat yang pertama ini menjelaskan tentang suatu company yang memberikan buat masing-masing pekerjaannya ini dua jenis coverage dari yang jenis A, B, dan C, atau mereka boleh untuk nggak memilih coverage sama sekali. Nah, masing-masing daripada coverage ini punya peluangnya seperempat, sepertiga, dan 5/12. Nah, jadi kita ditanyain buat mencari nilai probabilitas seorang pekerja ini dia nggak memilih coverage sama sekali. Nah, karena dibilang tadi seorang pekerja dia wajib mengambil dua dari tiga, berarti otomatis daripada peluang A, peluang B, dan peluang C-nya ini, misalkan nih untuk yang peluang A, otomatis peluangnya itu adalah pasangannya mungkin biasa aja dia ngambil coverage yang A dengan B atau A dengan C. Nah, berarti peluang yang ini dia nilainya seperempat. Sama untuk yang B juga, yang peluang yang B berarti bisa aja A dengan B atau B dengan C. Nah, dan seterusnya sama untuk yang C. Nah, dari yang tiga persamaan ini kita bisa cari masing-masing nilainya pakai eliminasi dan substitusi. Nah, nanti kita dapetin masing-masingnya. Kemudian untuk kita mau cari peluang bahwa seorang pekerja ini dia nggak mengambil coverage sama sekali, berarti peluang totalnya ini dikurang dengan peluang masing-masingnya ini. Nanti didapetin hasilnya itu adalah setengah. Kayak gitu. Nah, kemudian lanjut untuk nomor 2. Untuk nomor 2-nya ini kita dikasih survival function. Survival function-nya ini, SX-nya ini rumusnya. Dan juga kita ditanyain buat mencari hazard rate function-nya. Otomatis dari formulanya ini, hazard rate function itu adalah minus daripada turunan pertama daripada survival function dibagi dengan survival function-nya. Nah, berarti nanti yang bagian atasnya ini itu turunan pertama daripada Sx terhadap X, nanti dibagi dengan nilai X. Nanti didapetin nilai hazard rate function-nya itu adalah 1/2 kali 100 min X. Nah, kemudian untuk yang nomor 3, untuk nomor 3 ini kita diketahui bahwa X dan Y-nya ini saling independen. Nah, dan juga untuk MGF dari X dan Y-nya ini seperti ini. Kita ditanyain buat mencari MGF dari variabel X tambah 2Y. Hmm. Nah, kemudian kita bisa cari dari sifat daripada MGF, bentuknya ini berarti eksponensial T kali X tambah 2Y. Nah, yang dipisah ini cuma adalah eksponensial TX sama 2TY. Kenapa yang TY ini nggak dipisah lagi ke ETY kali ETY lagi? Karena yang dibilang independen itu cuma antara X dengan Y. Kayak gitu. Jadi yang Y-nya ini kita nggak bisa pisah secara langsung sama dengan yang X kayak gitu. Karena dia belum tentu independen antar Y-nya. Nah, otomatis rumusnya ini adalah MXT dikali ini yang ini MY dikali 2T. Nanti berarti yang untuk yang MGF yang Y, T-nya ini kita ganti dengan variabel 2T. Nanti kita dapetin MGF untuk X tambah 2Y-nya itu adalah eksponensial 13T kuadrat tambah 4T. Nah, kemudian untuk yang nomor 4, untuk yang nomor 4 ini JKL ini adalah loss-nya. Dan dibilang antar JKL-nya ini saling independen. Kemudian kita juga diberikan fungsi MGF-nya untuk J, K, sama L. Dengan X-nya ini adalah combine loss-nya, berarti totalnya dari JK ditambah L. Gitu. Kita ditanyain buat nilai ekspektasi X pangkat 3-nya berapa. Untuk yang ini, otomatis berarti kita harus nyari dulu MGF daripada si X-nya. Dengan X-nya ini kan kita ketahui bahwa dia combine-nya, berarti dia penjumlahan dari J ditambah K tambah L. Berarti otomatis untuk MGF-nya berarti adalah perkalian daripada masing-masing MGF-nya untuk yang J, yang K, dengan yang L. Kemudian sudah kita dapetin nilai MGF untuk X-nya, kita cari turunan pertama, turunan kedua, dan turunan ketiga. Nah, baru untuk yang ekspektasi daripada X pangkat 3, itu adalah turunan ketiga daripada MGF dengan nilai T-nya itu adalah 0. Tinggal dimasukin nanti didapetin nilai ekspektasi X pangkat 3-nya itu adalah 10.560. Kemudian untuk yang nomor 4, kita ketahui bahwa nilai
si variabel random X dan Y-nya ini adalah dia bersifat IID, Independent Identically Distributed Random Variable. Nah, dengan nilai MGF untuk X tambah Y-nya ini adalah ini. Kita ditanya buat probabilitas daripada X yang kurang daripada sama dengan 0. Nah, karena dibilang X dan Y-nya ini dia adalah variabel random yang sama dan dia juga saling independen, otomatis untuk MX tambah Y-nya ini ya berarti adalah perkalian daripada MXY dengan MYT. Karena dia sama, otomatis berarti dia bentuk yang di kuadrat. Nah, sehingga kita bisa cari faktor daripada ini. Dari rumus yang MX plus YT, daripada ini berarti dia adalah bentuk kuadratnya. Bentuk kuadratnya ini berarti A, E pangkat T tambah B, E pangkat min T tambah C. Kita cari masing-masing nilai daripada A, B, dan C. Yang A-nya ini kan berarti E pangkat T dikali dengan E pangkat T-nya sendiri. Berarti dia E pangkat 2T. Berarti koefisien yang 0,09. 0,09 ini adalah A kuadrat. Berarti A-nya adalah 0,3. Baru untuk yang B sama juga E pangkat min T. Untuk yang dikali dengan dirinya sendiri kan berarti E pangkat min 2T. Untuk yang E pangkat min 2T berarti dia adalah B kuadrat 0,09. Berarti B-nya itu adalah 0,3. Kemudian untuk yang C-nya ini, C-nya ini adalah kan konstanta kan ya. Konstantanya ini bisa didapetin dari konstanta kuadrat C kuadrat ditambah dengan bisa aja kemungkinan dengan eksponensial pangkat T dikali dengan eksponensial pangkat min T. Jadi otomatis nilainya kan pasti jadi konstanta juga kayak gitu. Berarti dia adalah 2 kali AB karena A dikali dengan B dan B dikali dengan A. Nah, karena kita udah dapetin A dengan B-nya juga, tinggal kita masukin dan kita dapetin nilai C-nya itu adalah 0,4. Jadi kita udah dapetin nilai MGF untuk X dengan Y itu sama, yaitu 0,3 eksponensial pangkat T ditambah 0,4 tambah 0,3 eksponensial min T. Nah, karena MXT-nya ini rumusnya ini adalah ekspektasi daripada eksponensial TX, berarti dia nanti bentuknya adalah jumlahan daripada eksponensial TX kali PX karena dia bersifat diskrit. Nah, otomatis kita dapetin ini untuk yang probabilitas X yang lebih kecil sama dengan 0, berarti itu adalah probabilitas X sama dengan min 1, tambah probabilitas X yang sama dengan 0. Nah, yang X sama dengan min 1, probabilitasnya yang ini, yang 0,3, ditambah yang X yang sama dengan 0, ini adalah 0,4. Jadi nanti kita dapetin probabilitas X kurang dari sama dengan 0-nya itu adalah 0,7. Nah, selanjutnya untuk yang nomor 6, nah, kita diberikan si X-nya ini adalah variabel random continue, dengan fungsi densitasnya itu adalah fx a x pangkat b eksponensial min cx. Nah, dengan nilai A-nya ini adalah seper daripada integral juga. Dia juga adalah fungsi kan ya. Nah, kita disuruh untuk membuktikan ekspektasi daripada X pangkat N. Ini sama dengan B ditambah, ini N, bukan R. B tambah N per C dikali ekspektasi daripada X pangkat N min 1. Nah, karena diketahui ini, kita ingat lagi, bentuk rumus yang kayak gini, ini mirip dengan fungsi gamma. Fungsi gamma di notasiin dengan tau Z, misalkan, ini adalah integral daripada 0 sampai tak hingga, T pangkat Z min 1, eksponensial pangkat min T dt. Nah, dan juga sifat daripada tau Z ini juga memenuhi Z min 1 faktorial, kayak gitu. Nah, otomatis kita bisa cari dulu sih penyebut daripada si A-nya ini. Nah, bentuknya adalah integral 0 tak hingga X pangkat B eksponensial min CX. Nah, otomatis kita bisa cari ininya. Kan ini harus dia sama kan ya. Eksponensial pangkat min T, T-nya ini harus juga dipangkat sama. Berarti bentuknya ini daripada X kita harus ubah ke bentuk CX. Nah, jadi sama-sama kita kali C pangkat B dibagi dengan C pangkat B. Baru ini turunan dx-nya ini juga harus dcx. Berarti otomatis dia harus dibagi juga dengan C. Nah, otomatis kita udah dapet ini bentuk integral ini hasilnya adalah seper C pangkat B plus 1 atau B plus 1. Nah, sehingga untuk A-nya ini adalah seper penyebutnya kan ya. Berarti adalah seper dari si fungsinya ini. Berarti adalah C pangkat B plus 1 per tau B plus 1.
kayak gitu. Nah, setelah kita udah dapetin nilai A-nya ini, kita bisa cari nilai ekspektasi X pangkat N-nya. Ekspektasi X pangkat N itu adalah pasti integral daripada X pangkat N fx dx. Nah, tinggal kita masukin bentuk fx-nya ini, A-nya kita udah ganti dengan rumus yang kita dapetin tadi. Tinggal ini kita tarik keluar C pangkat B plus 1 atau B plus 1 juga ditarik keluar. Nah, bentuk integral di dalamnya ini juga adalah fungsi gamma. Jadi kita harus sesuaikan ke bentuk fungsi gamma kayak gitu. Jadi nanti C-nya ini juga dikalikan dengan B plus N, C pangkat B plus N. Jadi otomatis dibagi juga dengan C pangkat B plus N. Dikali dengan ini DCX, otomatis dia juga harus dibagi dengan C. Nah, otomatis kita udah dapetin nih seper tau B plus 1 kali C pangkat N dikali ini juga diubah menjadi bentuk fungsi gamma, berarti tau kali tau B plus N plus 1. Sama halnya untuk yang X pangkat N min 1, didapetinnya itu nanti seper tau B plus 1 C pangkat N min 1 kali tau B plus N. Sehingga nanti kita dapetin nih ekspektasi X pangkat N-nya ini, yang ini kita substitusiin yang bentuk yang ekspektasi X pangkat N min 1. Nah, nanti kita dapetin bahwa persamaannya ini terbukti kayak gitu. Kemudian untuk yang nomor 7, kita ketahui bahwa L itu adalah random variable daripada loss, kerugian, dengan PGF-nya, probability generating function, untuk PLX-nya ini adalah rumusnya ini. Kita ditanyain buat mencari nilai VAR, value at risk, dengan tingkat confidence-nya itu 80%. Nah, kita dari rumus PGF-nya ini kita ketahui bahwa PGF-nya ini otomatis kan adalah si sigma X pangkat L PX. Nah, sehingga kita bisa dapetin peluangnya masing-masing untuk setiap titiknya. Nah, di mana kita dapetin X-nya ini sama dengan 2, peluangnya ini adalah sebesar 0,4. Dan juga untuk nilai X yang dia 3, 5, dan 8, peluangnya juga sama, itu sebesar 0,2, kayak gitu. Dan juga untuk nilai X yang lain, probabilitas X-nya itu adalah 0. Nah, ini adalah bentuk grafik daripada si fungsi distribusi kumulatif atau CDF. Nah, jadi awalnya ini dari titiknya 2, X-nya 2, X-nya 2, Fx-nya ini bernilai 0,4. Nah, ketika dia nilainya 3, dia tambah 0,2 lagi si fungsi distribusi kumulatifnya, jadinya 0,6 kayak gitu. Jadi kita mau cari di mana titik di mana ketika si Fx-nya ini pertama kali mencapai 0,8 kayak gitu. Nah, dari titik ini kita bisa dapetin dia pertama kali mencapai tingkat konfidensinya itu 0,8 itu ketika nilai X-nya itu adalah 5. Jadi si nilai value at risk-nya itu adalah sebesar 5. Nah, kemudian untuk yang nomor 8, ini sama, L ini adalah loss random variable, dia berdistribusi Pareto dengan 2 parameter, dengan VAR 0,9-nya itu adalah 216 dan juga VAR 0,99-nya itu adalah 900. Kita ditanyain buat mencari nilai VAR 0,95. Nah, otomatis dari rumus yang ini, karena dibilang dia distribusi Pareto 2 parameter, kita bisa tahu rumus untuk VAR-nya. Ini bisa teman-teman cek di bagian appendix yang bagian belakang bukunya yang loss model. Nah, kemudian untuk ini tinggal kita substitusiin, dimasukin, kita bandingin dulu biar nilai tetanya ini hilang. Jadi nanti tinggal satu parameter dulu, tinggal si parameter alfanya. Nah, kita estimasi nanti ini bisa dihitung di kalkulatornya. Nanti didapetin nilai alfanya itu adalah 2. Nah, setelah kita dapetin nilai alfanya, kita substitusiin misalkan ke varian 0,99. Kita cari nilai tetanya, nanti tetanya dapat nilainya 100. Nah, tinggal untuk mencari nilai VAR 0,95-nya, tinggal kita masukin lagi nilai teta sama alfa ke rumus daripada si VAR-nya. Kayak gitu. Nanti didapetinnya 347. Kemudian untuk yang nomor 9, untuk yang nomor 9-nya ini sama, loss-nya ini berdistribusi Pareto dengan nilai min-nya ini adalah 200 dan juga nilai variansinya itu adalah 60.000. Kita pertama yang A, kita diminta untuk mencari nilai parameter alfa sama beta. Yang B-nya ini adalah nilai E dari 100. Baru yang C-nya ini adalah nilai VAR-nya, VAR 0,95.
Dan yang terakhir ini adalah nilai TIFAR-nya. Tingkat konfidensinya juga 0,95. Nah, hampir sama. Jadi dengan yang nomor 8 tadi, nilai tetanya, parameternya ini diganti notasinya dengan nilai parameter beta. Kayak gitu. Jadi nanti dari nilai ekspektasinya kita cari sama nilai var-nya juga, kita cari nilai parameter dari si alfa sama si betanya. Setelah kita dapetin nilai alfa dan betanya, kita otomatis bisa ngitung nilai EX-nya. EX-nya ini kan rumusnya adalah 1/Sx integral dari Sx dx. Nah, tinggal dimasukin nilainya. Fungsi Sx-nya ini juga bisa dilihat di bagian appendix juga. Itu satu negatif daripada fx, satu kurang fx. Nanti tinggal dimasukin, didapetin nilai E100-nya itu 220. Kemudian untuk bagian C, var-nya juga udah ada rumusnya. Berarti nanti tinggal dimasukin nilai alfa sama betanya. Nanti didapatnya var-nya ini adalah 647. Kemudian untuk yang T-var-nya sama juga dimasukin ke rumusnya juga. Nanti didapetinnya adalah 977. Nah, kemudian untuk yang terakhir nomor 10. Nomor 10 ini sama, nilai L-nya ini adalah loss random variable. Dengan dia berdistribusi uniform dari intervalnya daripada A sampai B. Nah, yang pertama ini kita diminta untuk mencari min residual life-nya, EX-nya, dan juga yang kedua itu kita disuruh untuk mencari nilai TIFAR-nya. Untuk yang uniform, kita dapetin fungsi densitasnya itu pasti otomatis adalah 1/B min A. Nah, dan juga untuk FL-nya, untuk fungsi distribusi kumulatifnya, ini tinggal di integral, nanti didapetinnya adalah 1/B min A kali L min A. Nah, untuk nilai EX kan udah ada rumusnya kan ya, tinggal dari integral X ke B, dari L min X dikali FL, per 1 min FX-nya ini. Nah, nanti tinggal dihitung, dimasukin, dapetinnya adalah setengah kali B min X. Kemudian untuk nilai yang TIFAR-nya, ini kita pertama-tama kita cari nilai var-nya dulu. var-nya ini adalah fungsi distribusi kumulatif daripada sampai var, itu peluangnya adalah sebesar P. Nah, dari rumus ini kita bisa dapetin dari 1/B min A, rumus F-nya ini, CDF-nya dari ini, 1/B min A dikali var min A sama dengan P. Jadi kita bisa dapetin nilai var-nya itu sama dengan A tambah P kali B min A. Kemudian untuk nilai TIFAR-nya, rumusnya itu otomatis pasti var ditambah E dari var-nya juga. Nah, dari var-nya ini kan VP kan udah ada dari dapetin di sebagian ini. Dan untuk yang EVP-nya ini kan kita udah dapetin rumus EX-nya yang di bagian A. Jadi ini setengah kali B min X, tinggal dimasukin. Berarti nanti setengah kali B min VP. Tinggal dimasukin, nanti dikurang, dapetin nilainya ini. Setengah dikali A tambah B tambah P kali B min. Jadi untuk tutorial hari ini cukup sekian. Semangat buat teman-teman semuanya, prepare yang terbaik buat UTS-nya. Terima kasih.